Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah 3MA, saya Dwi Firmansyah, NIM 2119192. Saya akan menjelaskan mengenai bab 3 tentang kepuasan pelanggan. Di dalam ora bisnis MMT, mutu produk ataupun jasa itu selalu ditingkatkan untuk memenuhi bahkan melampaui kepuasan pelanggan. Nah, di dalam bab 3 kali ini akan dibahas mengenai pengertian pelanggan, cara pandang terhadap pelanggan, pengertian mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan dan mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Yang pertama, pengertian pelanggan dan siapakah pelanggan kita. Secara tradisional ataupun secara umum, pelanggan merupakan pihak yang membeli atau menggunakan produk ataupun jasa dari kita. Di dalam dunia pendidikan, yang menjadi pelanggan adalah siswa. Siswa dikategorikan sebagai pelanggan, baik pelanggan internal ataupun eksternal. Siswa dikategorikan sebagai pelanggan internal, yaitu ketika siswa ikut berkontribusi bersama pihak-pihak sekolah menghasilkan produk ataupun jasa. Semisal siswa tersebut mempunyai prestasi, otomatis sekolah tersebut mendapat sumbangan mengenai akreditasi yang baik. Nah, maka siswa tersebut digolongkan sebagai pelanggan internal, yaitu pelanggan yang turut berperan aktif untuk menghasilkan mutu jasa dari sebuah instansi pendidikan tersebut. Ada kalanya siswa dikategorikan sebagai pelanggan eksternal, yaitu mereka yang tidak ikut berperan aktif dalam menghasilkan jasa atau produk pendidikan. Mereka hanya menikmati atau mengikuti pendidikan dalam sebuah instansi pendidikan. Lebih luas di sini diberikan ilustrasi mengenai pengertian pelanggan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelanggan eksternal primer, kemudian pelanggan eksternal sekunder, dan pelanggan eksternal tersier. Pelanggan eksternal primer yaitu adalah siswa, yang mana siswa ini menjadi pelanggan eksternal primer karena mereka tidak ikut berperan aktif di dalam menghasilkan jasa ataupun produk pendidikan. Kemudian pelanggan eksternal sekunder, di sini adalah wali murid atau orang tua siswa. Mereka juga tidak ikut di dalam menghasilkan jasa atau produk pendidikan, namun mereka hanya menikmati hasil putra-putrinya yang mengenyam pendidikan atau mengikuti pendidikan dalam sebuah instansi. Yang ketiga, pelanggan eksternal tersier, yaitu masyarakat ataupun pemerintah. Ini lebih jauh dari pelanggan eksternal sekunder, yaitu orang tua atau wali murid. Masyarakat tidak ikut serta di dalam memberikan pendidikan, memberikan jasa ataupun produk pendidikan, namun mereka hanya ikut menerima hasil lulusan-lulusan yang telah mengikuti pendidikan dalam sebuah instansi yang kemudian mereka rekrut atau mereka tarik di dalam dunia kepemerintahan, dunia industri, ataupun dunia usaha yang ada di kalangan masyarakat ataupun pemerintah. Itu adalah ilustrasi mengenai pengertian pelanggan. Namun di sini
penulis lebih setuju dengan pengertian pelanggan, yaitu siswa sebagai pelanggan internal, karena pada umumnya siswa ikut berperan aktif di dalam memberikan jasa ataupun produk pendidikan. Mereka mengembangkan diri mereka dalam ranah pengetahuan, sikap, dan juga kebiasaan ataupun budaya di sekolah. Terminologi pelanggan di satuan pendidikan atau sekolah, khususnya siswa, tidak hanya sekedar terlibat transaksi jual beli sebagaimana yang terjadi di toko ataupun pasar, tetapi juga siswa yang disertai dengan semangat meningkatkan diri dalam ranah pendidikan, dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian juga untuk pihak sekolah sebagai penyedia jasa, tidak hanya memperhatikan untung rugi, namun harus ada semangat dan bimbingan secara profesional untuk meningkatkan mutu para lulusan atau alumninya, sehingga terminologi pelanggan untuk siswa banyak pihak yang mengusulkan untuk menggantinya dengan istilah lain. Itu adalah pengertian pelanggan. Selanjutnya, poin yang kedua adalah cara pandang perlakuan terhadap pelanggan. Di dalam bisnis MMT atau pelaksanaan MMT, yang terberat adalah komitmen dari pimpinan pusat dan pimpinan menengah, yang mana mereka harus menjalankan atau mendelegasikan sebagian peran dari mereka sebagai nilai penting dalam MMT. Namun pada kenyataannya hal itu menjadi berat karena mereka sering merasa bahwa kekuasaan mereka sebagian terambil oleh orang yang menerima delegasi. Padahal hal tersebut tidak terjadi. Nyatanya, jika pendelegasian tersebut berjalan dengan baik, maka akan menjadi pemberdayaan bagi mereka yang menerima delegasi. Kemudian juga akan menumbuhkan kepuasan, kepercayaan diri, dan lebih esensial lagi adalah pengakuan terhadap yang menerima delegasi. Nah, untuk melaksanakan prinsip ini, pemimpin puncak atau pimpinan puncak dan pimpinan menengah perlu mengubah paradigma atau pandangan struktur organisasi terbalik. Stigma konvensial, struktur suatu organisasi pimpinan berada pada posisi yang paling atas atau puncak, dan di bawahnya adalah pimpinan menengah, di bawahnya lagi pimpinan supervisor, dan paling bawah adalah kerja garis depan. Untuk konteks sekolah, cara pandang terhadap pelanggan sama seperti skema struktur organisasi yang terpampang di dinding, yaitu kepala sekolah berada di puncak. Di bawahnya ada staf, wakil kepala sekolah, kemudian guru, dan kemudian siswa yang paling bawah. Namun pandangan ini harus diubah menjadi paradigma kontemporer, yaitu di mana kepala sekolah sebagai pimpinan pusat atau pemimpin tertinggi ini berperan sebagai fasilitator ataupun pemasok bagi warga ataupun pihak sekolah yang memasok produk-produknya kepada bawahannya, yaitu kepada staf ataupun guru-guru. Kemudian guru ataupun staf itu menjadi pemasok lagi bagi pihak yang bawahnya lagi, yaitu adalah siswa. Nah, untuk produknya sendiri dari kepala sekolah adalah dapat berupa kebijakan, aturan, perintah, ataupun hal yang terkecil seperti konsep surat. Sehingga ketika paradigma ini bisa dijalankan, maka prinsip ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa institusi mempunyai pelanggan eksternal dan pelanggan internal.
Masing-masing pelanggan ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, maka harus dicari apa saja kebutuhan pelanggan tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal bidang pendidikan khususnya satuan pendidikan adalah siswa, orang tua, satuan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, masyarakat, pengguna lulusan, dunia usaha atau dunia industri, dan pemerintah. Kebutuhan siswa dan orang tua umumnya adalah bagaimana mereka setelah lulus nanti dapat bekerja ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kebutuhan pelanggan ini harus dibuktikan bahwa lulusan mempunyai kompetensi untuk dapat bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, maka kebutuhan ini harus diakomodasi melalui kurikulum dalam satuan pendidikan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, maka perlu mengumpulkan informasi dari mereka, yaitu untuk para siswa bisa diminta informasi melalui ikut aktif berpartisipasi dengan mencapai kompetensi lulusan. Kemudian untuk informasi dari orang tua dapat diperoleh melalui angket, pertemuan khusus, komite sekolah yang merupakan mitra kerja sekolah. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop atau FGD, forum group discussion. Sedangkan informasi mengenai dunia industri ataupun dunia usaha dapat diperoleh melalui studi pelacakan atau tracer study. Itu adalah identifikasi kebutuhan pelanggan internal, eksternal. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan internal. Pelanggan internal primer dalam satuan pendidikan adalah siswa, sedangkan pelanggan internal sekunder adalah staf ataupun karyawan. Untuk kebutuhan pelanggan internal primer atau siswa itu adalah bagaimana mereka bisa belajar dengan maksimum. Utamanya guru, kepala sekolah, dan staf perlu berupaya dengan segala daya disertai dengan rasa simpati dan empati untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Ruang kelas, fasilitas, sarana prasarana sekolah secara keseluruhan perlu dimanage untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif, untuk membekali siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah ataupun pendidikan yang lebih tinggi. Kebutuhan ini dapat diidentifikasi melalui pertemuan informal di setiap kelas yang dilengkapi dengan angket kepada orang tua. Selanjutnya, pandangan kontemporer terhadap pelanggan dan pemasok. Maka guru dan staf ataupun karyawan merupakan pelanggan dari dan sekaligus pemasok kepala sekolah. Demikian pula karyawan, pustakawan, teknisi, dan staf lainnya adalah pelanggan dari sekaligus juga pemasok kepada guru, yang demikian seterusnya sesuai perannya masing-masing. Untuk setiap pihak itu perlu menumbuhkan budaya peduli mutu. Semua harus bersinergi mendukung dan memfasilitasi siswa agar bisa melakukan proses belajarnya secara maksimal. Dan untuk mencapai kompetensi yang diperlukan guna dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun untuk siap bekerja dalam dunia industri ataupun dunia usaha. Kebutuhan mereka dapat dilakukan melalui forum informal di waktu istirahat maupun secara formal.
dalam pada gugus kendali untuk yang dapat diwujudkan dalam kelompok kerja guru atau KKG ataupun musyawarah guru mata pelajaran atau yang lebih dikenal dengan MGMP. Itu adalah identifikasi kebutuhan pelanggan baik secara eksternal maupun internal. Perbedaannya adalah dari sini kita bisa mengambil perbedaan bahwa kebutuhan pelanggan eksternal itu bagaimana pelanggan ataupun siswa nantinya bisa memiliki mutu ataupun kualitas yang siap untuk bekerja pada dunia industri ataupun dunia usaha ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya siswa disiapkan untuk mempunyai kualitas agar bisa pelanggan ini siap untuk dibeli ataupun direkrut oleh pihak yang membutuhkan. Itu adalah kebutuhan pelanggan secara eksternal. Dan kemudian kebutuhan pelanggan secara internal yaitu bagaimana siswa bisa melakukan proses belajarnya secara maksimal, yaitu dengan semua guru ataupun staf dan warga sekolah saling bersinergi, saling berintegritas, memberikan fasilitas, memberikan pelayanan, memberikan pendidikan kepada siswa-siswa agar mereka merasa nyaman, merasa difasilitasi dengan baik sehingga mereka mampu melaksanakan, bisa mengikuti pendidikan dengan baik, dengan semaksimal mungkin sehingga mereka mempunyai kompetensi yang sesuai dengan standar ataupun sesuai dengan permintaan atau kriteria yang ada di sebuah lembaga pendidikan yang lebih tinggi ataupun sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharapkan untuk bisa masuk dalam dunia industri ataupun dunia usaha. Itu adalah kebutuhan pelanggan eksternal maupun internal. Poin ketiga, berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan. Di dalam mengakses ataupun mencari atau mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu harus menggunakan pendekatan yang mana pendekatan ini fungsinya untuk memudahkan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan baik secara eksternal maupun internal. Tadi sudah disinggung dalam penjelasan sebelumnya bahwa untuk mengakses kebutuhan pelanggan diantaranya bisa melalui angket ataupun seminar ataupun dan lain sebagainya. Nah, di sini diterangkan berbagai pendekatan untuk bisa mengakses kebutuhan pelanggan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa informasi yang diperoleh dari pelanggan melalui kotak saran, angket, forum grup diskusi, workshop, dan studi pelacakan atau tracer studi perlu dikelompokkan, dianalisis, dan kemudian disimpulkan. Prosedur ini sebaiknya dilakukan oleh suatu tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolah dan dilakukan oleh dan mempunyai anggota dari sekolah, komite sekolah, dan wakil masyarakat yang peduli terhadap peningkatan mutu sekolah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa untuk melakukan pendekatan akses kebutuhan pelanggan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja. Di sini dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, baik dari unsur sekolah, komite sekolah, maupun masyarakat yang peduli terhadap mutu sekolah, yang kemudian dibentuk menjadi sebuah tim yang melakukan
pendekatan untuk bisa mengakses apa saja kebutuhan pelanggan yang melalui media kotak saran, angket, forum group discussion, workshop, dan lain sebagainya, dan kemudian dikelompokkan, kemudian dianalisis, dan hasilnya bisa disimpulkan dan nanti menghasilkan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Nah, hasilnya di sini dijelaskan rumusan kebutuhan pelanggan harus dirumuskan ke dalam silabus mata pelajaran yang selanjutnya dideskripsikan ke dalam kurikulum dengan rencana persiapan pembelajaran. Untuk itu, kepala sekolah khususnya guru harus mampu memahami silabus, kurikulum, dan RPP dari masing-masing mata pelajaran yang diambilnya. Nah, ketika sudah didapatkan apa saja kebutuhan pelanggan, semisal kita beri contoh, pelanggan atau siswa itu membutuhkan pembentukan rasa percaya diri, yang mana ini bisa ditemukan melalui angket penilaian diri sendiri ataupun angket penilaian terhadap teman sebaya. Kemudian telah didapatkan bahwa siswa membutuhkan pembentukan percaya diri. Nah, kemudian setelah ditemukan tersebut, maka hasilnya harus dimasukkan ke dalam perangkat pembelajaran yaitu silabus, dan kemudian didistribusikan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, yang mana nantinya digunakan guru sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan nantinya di dalam pembelajaran tersebut maka akan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa, yaitu dalam rangka pembentukan rasa percaya diri. Semisal dalam sebuah pelajaran itu ada metode pembelajaran demonstrasi ataupun presentasi, yang dimana siswa itu dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, itu salah satu yang bisa membentuk rasa percaya diri siswa. Itu adalah pendekatan yang kemudian sudah didistribusikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tim mutu sekolah dapat menggunakan workshop bersama dunia industri ataupun dunia usaha atau pihak perguruan tinggi untuk menyusun silabus dan kurikulum sesuai dengan yang dapat memuaskan mereka. Untuk sekolah kejuruan, perumusan kurikulum dapat menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi profesi dunia industri ataupun usaha. Nah, kemudian pendekatan yang berhubungan dengan kebutuhan eksternal yang berkaitan dengan dunia industri, dunia usaha ataupun perguruan tinggi itu bisa dilaksanakan melalui workshop. Semisal tim dari sekolah melaksanakan workshop bersama dunia industri ataupun dunia usaha. Mereka membicarakan tentang apa saja kriteria-kriteria yang diharapkan oleh dunia industri ataupun dunia usaha tersebut, yang mana nantinya hasilnya akan dimasukkan, akan dikontribusikan di dalam silabus ataupun perangkat pembelajaran agar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian juga dengan perguruan tinggi juga pastinya mengharapkan tentang kriteria-kriteria tertentu. Nah, maka dari itu tim sekolah juga harus berkomunikasi atau melakukan suatu pertemuan dengan pihak perguruan tinggi yang mana membahas tentang standar-standar atau kompetensi yang harus dicapai untuk calon-calon mahasiswanya. Nah, untuk sekolah kejuruan maka
Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada profesi di dunia usaha ataupun dunia industri. Semisal dalam dunia usaha ataupun industri itu sangat menekankan sikap disiplin dan tanggung jawab. Maka hal tersebut selalu harus ditanamkan dalam sekolah kejuruan, yang mana dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari mereka sangat menekankan sikap disiplin dan tanggung jawab. Misal ada siswa yang terlambat, itu langsung dihukum agar mereka sedikit-sedikit mempunyai rasa untuk bisa membentuk dirinya agar menjadi orang yang disiplin. Dan kemudian ketika ada siswa yang melanggar peraturan, mereka juga diberi hukuman agar mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Itu adalah sebuah bentuk pendekatan kebutuhan pelanggan yang dapat dilakukan tim dari sekolah untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi kriteria yang diharapkan oleh dunia industri ataupun dunia usaha, ataupun kriteria-kriteria yang diharapkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Tentunya kebutuhan pelanggan itu harus terakomodasi atau terpenuhi. Dari pihak sekolah harus mengusahakan apa saja itu kebutuhan pelanggan, apa saja itu kebutuhan siswa, harus mereka akomodasi, harus mereka penuhi. Nah, dalam ini dijelaskan bahwa acuan utama program sekolah adalah kurikulum. Kurikulum menjadi pedoman ataupun acuan yang utama sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Secara alami sesuai tuntutan zaman, memang kurikulum secara periodik selalu dikaji ulang untuk mengakomodasi tuntutan pelanggan. Singkatnya, kurikulum dari zaman ke zaman pasti diubah, yaitu untuk menyesuaikan perubahan zaman dan untuk menjawab tantangan zaman. Seperti sekarang, yang kurikulum yang berlaku sekarang adalah yang akan diterapkan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Dan sebelumnya ada kurikulum 2013 atau Kurtilas, dan sebelumnya lagi ada kurikulum KTSP. Itu menunjukkan bahwa kurikulum dari zaman ke zaman itu pasti menyesuaikan atau diubah sesuai dengan zaman. Hal ini dilakukan untuk bisa mengakomodasi atau untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu siswa. Yang mana siswa harus disiapkan, harus benar-benar siap agar mereka bisa lulus, bisa keluar dari sebuah instansi dengan mutu ataupun kualitas yang baik, yang mana sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh dunia industri, dunia usaha ataupun perguruan tinggi. Secara nasional, semua kurikulum sekolah harus merujuk kepada standar ISI atau SI yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dalam konteks desentralisasi pendidikan yang teraktualisasikan dalam manajemen berbasis sekolah, maka sekolah mempunyai otonomi untuk melaksanakan penyelenggaraan program sekolah. Lebih dari itu, sekolah dianjurkan mempunyai program unggulan, sekolah yang mengakomodasi potensi lokal. Seluruhan program sekolah bermuara untuk mengantar siswa mencapai kompetensi yang distandarkan secara nasional dan kompetensi lokal sesuai dengan muatan lokal yang ada di kurikulum sekolah. Nah, bahwa kurikulum itu disusun tidak hanya asal-asalan saja, namun harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Dan kemudian juga kurikulum ini harus didesentralisasi
yang teraktualisasikan dalam manajemen berbasis sekolah. Selain itu, sekolah juga harus mengakomodasi atau memberikan wadah untuk potensi-potensi yang bersifat lokal. Semisal ada beberapa siswa yang memiliki atau berbakat pada bidang-bidang tertentu yang bersifat lokal, itu sekolah juga harus mengakomodasi, harus memberikan fasilitas ataupun wadah untuk mereka bisa mengembangkan bakatnya. Dan kemudian mereka disiapkan untuk benar-benar bermutu dengan bakatnya tersebut, kemudian bisa memenuhi standar secara nasional dan kompetensi secara lokal sesuai dengan muatan lokal yang ada di kurikulum sekolah tersebut. Untuk pelanggan, khususnya pelanggan eksternal, perlu dipilah-pilah menuju acuan nasional yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria standar minimal yang harus dicapai bahkan diupayakan dilampaui yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 8 standar, yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, yang kedelapan standar penilaian. Setelah dipilah atau dikelompokkan dalam 8 standar ini, masukan pelanggan perlu juga dicermati. Adakah yang perlu diakomodasi dalam muatan lokal sekolah, ataupun rincian masing-masing standar dari 8 standar nasional pendidikan telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan sehingga masukan pelanggan dapat lebih rinci dalam standar mana masukan pelanggan diakomodasi. Maksudnya adalah dari masukan pelanggan ini bisa dipilah atau dikelompokkan di dalam standar yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah tadi yang berjumlah 8, yaitu ada SKL, SI, dan lain sebagainya. Semisal ada masukan pelanggan atau dari siswa itu yang memberikan masukan yang pantas untuk dimasukkan ke dalam standar kompetensi lulusan, itu maka dimasukkan dalam standar tersebut, kemudian untuk dilaksanakan ke dalam proses belajar mengajar pada periode berikutnya. Setelah tersedia 8 standar, ataupun mungkin kalau tidak bisa dimasukkan ke dalam standar tersebut, maka bisa dimasukkan di dalam muatan lokal sekolah, bisa diakomodasi di dalam muatan lokal sekolah. Tidak sampai pada langkah itu saja, ada langkah selanjutnya, yaitu dalam mengakomodasi masukan pelanggan adalah menuangkannya dalam program sekolah yang dirumuskan dalam rencana kerja sekolah atau RKS untuk siklus waktu 4 tahunan dan dirinci dalam program tahunan sekolah yang dikenal dengan rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS. Secara nasional, salah satu program dari Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPS DMPK dan PNP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merintis penyusunan RKAS
dan RPS yang dilakukan setiap tahun berbasis hasil evaluasi diri sekolah atau EDS. Pelaksanaan EDS di sekolah dilaksanakan di bawah koordinasi tim pengembangan sekolah atau TPS yang keanggotaannya terdiri dari unsur sekolah, kepala sekolah, guru, dan bila perlu siswa, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Di sekolah yang sudah bersertifikat ISO ada tim pengendali mutu atau TPM. Untuk itu TPM dan TPS tidak. Untuk itu TPM dan TPS dapat mengakomodasi masukan pelanggan yang selanjutnya diartikulasikan ke dalam penyusunan RKS dan RPS. Maksudnya di sini adalah ketika masukan pelanggan tersebut sudah dimasukkan ke dalam standar yang ada dalam peraturan pemerintah, langkah selanjutnya adalah menuangkan masukan pelanggan tersebut di dalam program sekolah yang dirumuskan oleh rencana kerja sekolah atau RKS ataupun di dalam rencana kerja dan anggaran sekolah. Agar apa? Agar masukan pelanggan ini bisa terrealisasi di dalam kegiatan pendidikan yang selanjutnya. Itu adalah berbagai pendekatan untuk mengakses kebutuhan pelanggan. Dari sini, dari bab kepuasan pelanggan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pelanggan di dunia pendidikan itu adalah utamanya siswa, yang mana siswa itu tentunya memiliki kebutuhan sebagai pelanggan yang mana harus diakomodasi atau harus dipenuhi oleh pihak pendidik, baik kepala sekolah, guru, staf, dan lain sebagainya, agar mereka bisa mengembangkan diri dalam ranah pengetahuan, sikap, ataupun kebudayaan, sehingga mereka mampu belajar secara maksimal, bisa memenuhi kompetensi untuk mereka agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun dunia usaha dan dunia industri. Itu adalah kesimpulan dari bab kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.